Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan lancar tentunya di dalam menjalankan setiap aktivitasnya, yang salah satunya adalah mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SKB bagi yang belum. Baik, pada video kali ini saya ingin berbagi FR SKB PAI tes di hari pertama ya, tanggal 1 September 2020. Tapi sebelumnya, sebagaimana yang kita tahu bahwa di soal SKB itu secara garis besarnya terbagi dua. Ada yang pertama adalah pedagogik, yang keduanya adalah keprofesionalan, atau yang dalam hal ini berarti pendidikan agama Islam. Begitu. Tadi siang saya mendapatkan FR dari beberapa teman yang sudah melaksanakan tes SKB-nya, dan saya coba rangkum ya, karena dari beberapa teman itu ada yang sama, kemudian ada yang beda begitu ya. Jadi saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Baik, langsung saja kita lihat di sini FR untuk pedagogik ini ya. Jadi hasil rekapan saya tadi ada sekitar 13 kurang lebih dari beberapa teman yang membagi FR-nya. Yang pertama adalah langkah-langkah penyusunan butir soal ya. Kemudian yang kedua, tujuan pengayaan. Yang ketiganya adalah permasalahan ketika anak tidak pede atau tidak percaya diri, kemudian tidak konsen dan tidak memahami materi. Nah, itu solusinya nanti seperti apa gitu ya. Kemudian yang keempat, kapan dan bagaimana cara menyusun program tahunan atau prota, dan juga program semester atau promes begitu. Yang selanjutnya adalah 4 kompetensi. Kompetensi apa ini? Kompetensi guru ya. Jadi ada pernyataan, kemudian kita disuruh menjawab atau memilih pernyataan tersebut kira-kira masuk kompetensi apa begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik, strategi, metode. Ini katanya semuanya penalaran. Berarti kalau penalaran bukan menanyakan definisi ataupun arti ya, tapi lebih kepada kasus biasanya. Selanjutnya yang ketujuh adalah Piaget masuk kelompok apa. Ini tentang teori belajar ya, tentang teori belajar. Ini yang kebetulan yang ditanyanya adalah Piaget, salah satu tokoh teori belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ini diminta disusun sesuai urutan. Jadi di soalnya itu katanya ada urutan komponen RPP gitu ya. Ada 1, 2, 3, dan 4, dan itu belum berurutan. Kemudian kita diminta untuk mengurutkan komponen RPP tersebut. Yang selanjutnya yang ke-9 adalah penilaian. Ini contoh kasus. Kemudian penilaian apa yang cocok? Apakah penilaian proyek, portofolio, sikap, atau yang lainnya begitu. Selanjutnya adalah bagaimana cara melaksanakan remedial. Ya. Kemudian pokoknya sikap kita sebagai guru gitu ya. Sikap kita sebagai guru harus seperti apa. Selanjutnya adalah kegunaan alokasi waktu di RPP. Itu untuk apa? Termasuk juga di silabus dan juga kurikulum. Yang ke-13 adalah terapan model pembelajaran. Jadi untuk pedagogiknya, rangkuman ataupun rekapan FR dari beberapa teman tadi, ini ada sekitar 13. Jadi tinggal dikembangkan saja. Paling tidak FR ini fungsinya adalah untuk memudahkan kita
di dalam mempersiapkan diri di dalam menghadapi tes SKB nanti gitu ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita belajarnya itu masih apa namanya masih bingung gitu ya, apa yang perlu diprioritaskan gitu. Tapi kalau sekarang karena FR sudah ada, paling tidak dari ke-13 poin ini adalah yang memang perlu kita prioritaskan karena sudah apa namanya sudah betul-betul keluar tadi dia di hari pertama. Walaupun kita belum tahu di hari kedua, ketiga yang keluar apa saja, apakah memang secara garis besarnya sama atau mungkin beda. Jadi nanti kita lihat lagi nih FR di hari kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi ini adalah FR untuk pedagogiknya ya. Selanjutnya kita lihat FR untuk keprofesionalannya atau PAI, Pendidikan Agama Islam. Ini lumayan banyak nih ya kalau untuk PAI-nya, karena ruang lingkup pendidikan agama Islam itu sendiri memang luas. Ini yang pertama, FR yang pertama ini hadis, katanya ada 2 soal, cuman tidak disebutkan ya. Hadis tentang apa-apanya ini tidak disampaikan. Yang kedua adalah ayat, ada 4 soal. Tentang apa? Ini tentang adil. Kemudian tentang penelitian, dan nanti penelitian itu sesuai dengan surat apa dan ayat berapa begitu. Selanjutnya ini ada Quran hadis juga ya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada contoh kasus. Yang selanjutnya adalah rukun haji ya. Rukun haji, kalau ini kan memang sudah jelas, tinggal kita coba cari rukun haji itu kan ada berapa, kemudian tinggal dihafalkan begitu ya kira-kira. Apakah nanti soalnya mengurutkan satu persatu, ataukah hanya diminta untuk menyebutkan yang kecuali biasanya, atau mungkin yang termasuk rukun haji gitu ya, dari beberapa pilihan yang ada. Berikutnya adalah sejarah penaklukan muslim di Afrika. Ini masih umum ya, apakah tentang peta butanya atau apa, tapi rata-rata yang menyampaikan FR tadi siang di di tes hari pertama tadi itu katanya peta buta tidak menemukan satupun gitu ya soal tentang peta buta. Kemungkinan sejarah penaklukan muslim di Afrika pun ini bukan tentang peta buta begitu kira-kira. Yang selanjutnya adalah sejarah Salahuddin Al-Ayyubi dalam menaklukkan Konstantinopel. Oke ya. Selanjutnya adalah laut yang terbelah itu apa namanya? Nah, ini pelajari maksud ayatnya. Jadi ada ayat yang berkaitan dengan laut ini ya. Jadi ini petunjuknya adalah kita coba mempelajari maksud dari ayat tersebut. Yang ke-8 adalah mawaris. Ada 2 soal ini. Harta yang didapat 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kemudian ashabul furud ya. Yang ke-9, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Misalnya bayan tafsir, tafsir al-mujmal, dan macamnya. Selanjutnya menunjukkan mana matan dan mana rawi. Yang ke-11, ayat Arab yang digarisbawahi. Penjelasannya apa? Nah, jadi ada ayat Al-Quran. Kemudian dari ayat tersebut ada yang digarisbawahi, kemudian kita diminta untuk menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Ayat yang digarisbawahi ya. Disarankan untuk tidak keluar dari konteks. Jadi harus pahami dulu ayat tersebut kira-kira tentang apa gitu ya. Yang selanjutnya yang ke-12, menjelaskan tentang dakwah apa yang cocok bagi orang kafir yang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Di sini ada beberapa pilihan katanya, apakah surga, neraka, alam kubur, atau kebaikan ya. Yang selanjutnya yang ke-13, ini ada tentang zakat, sodakoh, tapi tentang studi kasus. Kemudian hukum Pak Amir yang menghadiahkan masjid kepada satu orang ustadz, padahal masjid itu digunakan orang untuk beribadah. Nah, itu nanti seperti apa?
Haji tamatu ya. Di sini ada tentang haji nih, macam-macam haji berarti. Ada di kitab tafsir mana penjelasan tentang ini, lupa katanya ini ya, makanya pakai titik-titik. Contoh kitab tafsir Jalalain ya, itu ada di apa namanya? Ini bentuk pertanyaannya ini agak lupa nih yang memberikan FR. Jadi paling tidak itu gambarannya seperti itu. Yang selanjutnya adalah soal menyebutkan isi perjanjian Hudaibiyah. Kemudian kita disuruh mengambil kesimpulan sifat apa yang bisa diambil dari perjanjian tersebut. Ini penalaran. Yang selanjutnya adalah soalnya bertanya tentang ini. Di lingkungan Ali banyak sekali kemaksiatan. Kemudian Ali pergi ke pesantren untuk menimba ilmu. Agar tidak ada lagi yang bermaksiat di kampung tersebut, maka tindakan Ali mencerminkan. Ini ada beberapa pilihan ya. Ada menghilangkan kebodohan, menegakkan agama Allah, berbuat baik, ataukah menyenangkan. Nah, di sini disarankan jangan terkecoh soal katanya ya. Jadi fokus pada inti masalah. Yang selanjutnya, ini yang ke-19 atau FR yang terakhir adalah masjid yang direnovasi di zaman dinasti Umayyah. Jadi itu katanya ada di soal ada foto dua masjid. Jadi itu apakah soalnya atau mungkin pilihannya begitu ya. Artinya yang pasti ini berkaitan dengan masjid yang direnovasi di zaman dinasti Umayyah. Baik teman-teman, nah itu yang PAI ya, masih yang PAI. Baik teman-teman, itu rangkuman atau rekapan FR SKB PAI di tes SKB hari pertama 1 September 2020 ya. Jadi masih ada tes hari kedua, ketiga dan seterusnya yang nanti akan coba kita rekap juga ya. Untuk mengetahui apakah memang dari tes 1, kedua, ketiganya masih sama gitu ya pembahasannya atau mungkin beda. Paling tidak sekali lagi FR ini untuk gambaran sementara bahwa tes SKB di tahun ini kira-kira seperti yang ditemukan oleh teman-teman kita yang tes di hari tadi ya. Baik, itu saja. Kalau ada saran, masukan silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah mampir di channel kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.